Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aida Nuraini. Di sini saya ingin menyampaikan tugas guru penggerak di modul 2.1.A.5 ruang kolaborasi memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena tugas ini adalah tugas kelompok, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu saya sendiri Aida Nuraini, Ibu Ani Soliha, Ibu Lia Aryastuti, dan Ibu Pratika Ratrisandi. Saya akan membacakan mengenai skenario pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Dermawan. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah berbagai bacaan yang membuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah Anak, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Lalu Pak Dermawan mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku atau artikel atau komik dan sebagainya. Mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengejar. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam satu minggu tersebut setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid.
Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram, alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana, sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih. Dari pemaparan di atas, terdapat pertanyaan pemandu diantaranya adalah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha penuhi oleh guru tersebut, bagaimana guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan, dan bagaimana tersebut melakukan penilaian. Kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama dalam pertanyaan pemandu pertama, yaitu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Hal yang ingin dipenuhi oleh Pak Darmawan menurut kelompok kami adalah yang pertama kesiapan belajar. Di antaranya, Pak Darmawan membagi kelompok berdasarkan tingkat kemampuan murid dalam membaca. Yang kedua, menyesuaikan teks yang dibaca kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Untuk kemampuan membaca tinggi disediakan artikel, kemampuan membaca sedang disediakan buku bacaan, dan kemampuan membaca rendah disediakan komik. Dan yang ketiga, mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Dan hal kedua adalah profil belajar murid. Di antaranya menggunakan media visual seperti poster, buku bacaan, dan artikel. Yang kedua menggunakan media audio visual seperti video pembelajaran yang disimpan di handphone Pak Darmawan. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah bagaimana guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Ada 3 cara yang dilakukan Pak Darmawan. Di antaranya yang pertama, mengamati kemampuan membaca murid. Yang kedua, memetakan murid berdasarkan kemampuan membacanya. Dan yang ketiga, bagi kelompok berdasarkan hasil pemetaan tersebut. Pertanyaan pemandu selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah diferensiasi konten dengan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan belajar murid mengenai materi dasar hingga materi yang lebih mendalam. Menyediakan bahan ajar sesuai dengan profil belajar murid, di mana murid diberikan akses berbagai bahan ajar sesuai gaya belajarnya. Contoh tipe auditori dan visual dengan video pembelajaran, dan tipe visual dengan komik, poster, dan buku teks. Selanjutnya adalah diferensiasi proses dengan cara kegiatan jenjang. Setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan dan boleh memilih mana dulu yang boleh diselesaikan. Membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian didisplay di kelas. Lalu Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lalu Pak Darmawan mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Selanjutnya berdiferensiasi produk. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, Pak Darmawan menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid kemampuannya sedang, Pak Darmawan meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, Pak Darmawan meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seseorang makanan yang meneraskan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Pertanyaan pemandu berikutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian?
Yang pertama dengan menggunakan assessment for learning, di mana guru melakukan penilaian observasi saat murid melakukan kegiatan selama pembelajaran. Bisa juga disebut dengan assessment formatif. Yang kedua, assessment as learning, di mana guru melakukan penilaian berjenjang dengan melibatkan siswa. Dalam hal ini bisa disebut sebagai assessment formatif pula. Dari beberapa hal yang telah dipaparkan di atas, saya bisa menarik buah kesimpulan, yaitu guru layaknya pemberi kado. Berikanlah pada murid dan biarkanlah mereka menentukan mana yang sesuai kemampuannya dan kebutuhannya. Diferensiasi layaknya kita menyesuaikan tombol equalizer pada audio tape untuk mendapatkan suara merdu yang sesuai dengan telinga masing-masing orang. Demikianlah tadi pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Aida Nur Aini, calon guru gerak angkatan 9 Kabupaten Malang. Salam dan bahagia.